Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah ini marilah kita saling mengingatkan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Menyiapkan diri untuk menyambut musim ibadah, juga mengagungkan musim ibadah, mengisi bulan Sya'ban dengan berbagai ibadah sebagai persiapan menyambut musim ibadah paling agung sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau tidak terlihat berpuasa lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban, tentunya selain di bulan Ramadan. Di antara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani kabar-kabar yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah kabar tentang liqa'ullah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang khusyuk. Mereka adalah orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan hanya kepadanya lah mereka akan kembali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian akan berjumpa dengannya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang doa tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang, beliau mengatakan, walakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq. Segala puji bagimu, engkau adalah kebenaran, engkau nyata, janjimu juga hak, pertemuan denganmu adalah hak, dan ucapanmu adalah hak. Cara agar kita bisa meraih pahala dari syariat Islam yang satu ini adalah dengan mengimani bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya Allah, aku beriman, aku yakin bahwasanya kami semua hamba-hambamu akan berjumpa denganmu di akhirat. Sebaliknya, kalau kita mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengancam kita dengan kerugian dan terjabutnya hidayah dari diri kita. Qad khasira alladhina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Telah merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa itu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang dimaksud dengan liqa atau perjumpaan adalah ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala? Apa hubungan di antara keduanya? Para ulama salaf dan khalaf, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan liqa adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup ru'yah, yang mencakup
melihat Allah Subhanahu wa taala dan didahului oleh proses berjalan. Jadi liqa atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melihat dengan sifat khusus. Bisa kita katakan al-liqa ru'yatun khassah. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk khusus, yaitu melihat kepada Allah yang didahului dengan proses berjalan. Yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguh engkau telah lelah, sungguh-sungguh berusaha dalam menuju Tuhanmu, dan pasti engkau akan berjumpa dengannya. Jadi ada proses berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan berjumpa dengannya. Saat kita melihat matahari atau rembulan, tidak dikatakan bahwasanya kita berjumpa dengan matahari atau rembulan. Karena saat kita melihat matahari atau rembulan, di sana tidak ada proses berjalan. Maka dikatakan Anda melihat matahari, Anda melihat rembulan, tidak berjumpa dengan matahari atau rembulan. Jadi dengan demikian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ru'yah khusus, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang didahului oleh proses berjalan. Dan seperti itulah ru'yah yang akan kita dapatkan saat kita menapaki alam surga insyaallah. Dengan demikian, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ru'yah itu sendiri. Dan dia adalah nikmat akhirat yang paling besar, bahkan lebih besar daripada nikmat surga itu sendiri. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijab, membuka tirai. Dan para penduduk surga itu tidak diberikan nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat dan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hamba Allah Subhanahu wa taala akan berjumpa dengan Allah. Ini penting untuk kita pahami. Setiap hamba Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mukmin maupun yang kafir. Dan dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguh kamu telah berusaha dengan keras menuju Tuhanmu, berusaha dengan sungguh-sungguh, beramal dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti engkau akan berjumpa dengannya. Ini disampaikan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhal insan, bukan ya ayyuhal ladzina amanu. Kemudian lihat ayat setelahnya. Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fasawfa yad'u thubura. Sampai ayat-ayat yang setelahnya. Dijelaskan bahwasanya setelah berjumpa dengan Allah itu ada yang akan diberikan kitabnya dengan tangan kanan dan ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kiri mereka. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang melihat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang mukmin saja. Tapi ada sebagian ulama salaf yang berpendapat bahwasanya orang-orang kafir juga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya satu kali saja, kemudian mereka tidak akan bisa melihatnya lagi. Dan inilah arti ihtijab dalam bahasa Arab. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Dan menurut mereka arti hijab adalah sempat melihat dahulu untuk kemudian tidak bisa melihat lagi. Jadi berdasarkan keterangan ini, semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak semua orang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyinggung ada di antara umat manusia yang tidak berharap dan tidak senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw baddilhu. Dan ayat-ayat yang lain.
yang menunjukkan bahwasanya ada di antara hamba Allah yang tidak senang dan tidak berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali karena mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mereka akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau ada orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tapi tidak mengimani perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani ru'yatullah azza wa jalla. Ini ada. Atau juga ada orang-orang yang mungkin beriman tapi karena buruknya amalan perbuatan mereka akhirnya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai azab yang akhirnya membuat mereka takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi hisab yang sudah disiapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai dan senang untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah senang untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang membenci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah akan membenci untuk berjumpa dengannya. Saat mendengar hadis ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wa inna lanakrahul maut." Wahai Rasulullah, sungguh kita semua ini tidak suka kematian. Aisyah memahami bahwasanya dimaksud dengan liqa Allah adalah kematian, dan ini adalah pemahaman yang salah. Kita sering mengatakan sampai kita berjumpa dengan Allah. Maksudnya sampai kita meninggal. Padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Meninggal adalah saat dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara berjumpa dengan Allah adalah proses setelah itu. Di alam akhirat. Saat kita menapaki alam akhirat, maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hisab. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Aisyah, tidak seperti itu wahai Aisyah. Tapi orang mukmin itu kalau dia sekarat, maka dia akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan atau ridwan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka tidak ada yang lebih dia cintai daripada kenikmatan yang sudah ada di depan matanya ini. Maka dia berharap dan cinta, senang untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang kafir, jika dia sedang sekarat, maka dia akan diberikan kepadanya kabar bahwasanya dia akan mendapatkan azab dan hukuman. Maka tidak ada yang lebih dia benci dan dia takuti selain azab yang sudah ada di depan matanya. Maka dia benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun benci untuk jumpa dengannya. Inilah mereka yang tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, benci untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya atau karena buruknya amalan yang membuat mereka harus terancam oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka takut untuk menghadapi azab dan hukuman itu. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang pertama telah kita kupas bersama bahwasanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah melihat dengan bentuk khusus, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya didahului oleh proses berjalan. Dan semua hamba Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian dari mereka yang berharap dan senang untuk berjumpa dengannya, yaitu hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sementara ada sebagian lagi yang tidak berharap dan tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamba-hambanya yang kafir. Setelah kita mengetahui itu, mana yang akan menjadi pilihan kita?
kita masih bisa memilih sekarang. Selagi kita masih di dunia, kita masih bisa memilih. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang rindu dan senang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita tidak mau dan membenci perjumpaan itu? Tentunya hamba yang berakal, hamba yang beruntung, hamba yang beriman dan bertakwa akan memilih untuk menjadi kelompok yang pertama, yaitu mereka yang berharap dan rindu untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengimani liqa Allah, beriman bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadis-hadis yang sahih. Kita imani itu. Kemudian yang kedua adalah beriman secara umum. Beriman kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Juga pertahankan iman dan Islam kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis riwayat Ubadah bin Samit yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah beramal soleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu? Jawabannya, iya, hanya itu. Karena itulah Islam. Islam itu adalah iman, amal saleh, tauhid, menghindari syirik, dan di seputar itu kita berputar-putar terus. Kalau Anda bertanya tentang kiat untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu rindu untuk berjumpa dengannya, maka hanya inilah kiat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم أصلح شباب المسلمين ونساءهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة